Pada suatu malam, ada teman bercerita keluh kesahnya pada kita yang lagi ngumpul. Teman itu namanya Panjul. Dia punya channel YouTube, tapi milik bersama atau kerja tim, ya. Si Panjul itu adalah anggota dari tim channel tersebut. Kemudian saya pun bertanya, ada berapa orang yang bergabung di grup kamu? Panjul pun menjawab, ada sekitar 12 orang, termasuk bos yang membiayai pembuatan kontennya. Lalu saya bertanya lagi, bos kamu itu seorang YouTuber juga tah? Enggak, katanya Panjul. Malah dia enggak paham sama sekali tentang YouTube, katanya. Lalu yang membuat akun channel kalian siapa? Kalau bosnya nggak ngerti YouTube. Nah, itulah yang kami resahkan, kata Panjul. Kenapa bisa resah? Aku bertanya kembali. Lalu Panjul bercerita panjang lebar mengenai keresahan dia dan teman-temannya. Lalu saya bertanya lagi, lantas siapa yang membuat channelnya? Dia menjawab, salah satu teman yang juga anggota grup itu. Sebut saja namanya Brahim, katanya. Yang membuat kami risau karena kami para anggota tidak tahu menahu tentang keadaan channel tersebut. Makanya dari itu yang meresahkan kami, bagaimana kedepannya nanti, kan kita nggak tahu, katanya. Ya, aku mengerti kok. Aku mengerti apa yang kamu risaukan, itu kataku. Bos kamu tidak paham masalah YouTube kan? Dan belum tentu juga bos kamu serius membangun channel itu secara konsisten, benar kan? Iya betul, kata Panjul. Tapi bukan hanya itu saja yang kami resahkan. Bagaimana kalau suatu saat nanti bos kami bosan dan tiba-tiba berhenti ngurus pembuatan kontennya, atau misalnya bos kami meninggal dunia? Nah, siapa yang rugi dan siapa yang untung? Kalau itu sampai terjadi, yang rugi kan kita ini yang setiap hari kesana kemari membuat video, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan duit. Kadang-kadang kan untuk membuat konten itu membutuhkan lokasi, jadi membutuhkan transportasi ke sana kemari, ya, uang bensin, uang rokok dan sebagainya, katanya. Dan yang untung itu pastinya Brahim yang pegang kendali channel kita. Jadi yang pegang kendali channelnya Panjul dan kawan-kawan ini adalah Brahim, ya, yang memegang kendali penuh, ya. Kita kan nggak tahu password channelnya dan email channelnya apa yang digunakan. Kita semua tidak tahu, yang tahu hanya Brahim saja. Makanya saya cerita ke kamu supaya dapat penjarahan gitu, karena kamu kan sudah pengalaman menjadi YouTuber, katanya. Oke. Mungkin aku jelaskan seperti ini, ya. Menurut pengetahuanku, kalau channel YouTube itu milik bersama atau kerja tim, seharusnya yang pegang kendali pada channel tersebut adalah bos kamu. Bos kamu yang menjadi pemilik channel itu, dan bos kalian memegang kendali penuh. Dan kalian para anggota nanti bisa diundang ke dalam channel tersebut sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misalnya Panjul menjadi editor, atau bisa dijadikan sebagai atau pemerhati konten, seperti itu. Tapi kalian semuanya bisa masuk ke dalam channel tersebut, sudah bisa login, juga bisa memantau perkembangan channel tersebut, seperti itu, ya. Nah, begini saja, biar kamu tidak pusing, aku akan praktekkan langsung di komputer saya, ya. Oke, katanya Panjul.
Jadi aku ajak si Panjul menuju ke komputer dan duduk di samping saya memperhatikan apa yang akan saya tunjukkan. Oke, sekarang kita lanjut ke desktop ya. Sini Panjul, sini, duduk sini. Lalu kau perhatikan ya. Oke katanya. Begini ya. Misalnya channel ini milik kalian ya. Dan yang masuk ke sini itu adalah aku sebagai bosnya, misalnya ya. Anggap saja itu ini channel kalian dan yang memegang kendali itu adalah bos kalian seperti sekarang ini. Aku anggap saja sebagai bos kamu ya. Misalnya ini channel kalian. Jadi di sini agar kalian semua para anggota itu bisa masuk dan bisa login ke channel ini dan bisa mengecek apapun analitiknya dan segala macam tentang penghasilannya juga bisa di sini. Caranya tinggal diundang saja semua anggotanya, izin, masuk ke izin ya, di setelan masuk ke izin. Nah di sini kan sudah tertera nih, di sini punya saya ada anggota 1 ya. Di sini saya sebagai pemiliknya. Terus anggotanya ada 1. Ini yang si Malik ini dijadikan sebagai editor. Nah, tugas-tugas editor itu apa saja? Tugas editor itu bisa ngedit video, bisa upload video, bisa ngecek analitik, bisa ngecek penghasilan dan sebagainya. Yang tidak bisa itu menghapus channel, hanya itu saja ya. Caranya gimana? Tinggal undang saja di sini ya. Sini ada tombol undang, klik tombol undang, lalu ketikkan emailnya. Misalnya emailnya teman kamu itu apa saja, undang satu-satu ya. Misalnya punya Panjul, emailnya apa? Misalnya panjul@gmail.com. Nah, terus di sini dikasih peran pengelola, editor terbatas, editor subtitle, pengakses saja atau lihat-lihat saja, dan menjadi penonton terbatas. Nah seperti itu ya. Jadi ada fungsinya ini, semuanya bisa ngecek channel ya. Perkembangan channel itu seperti apa bisa dicek. Terus penghasilannya berapa setiap harinya atau setiap bulannya itu bisa dicek, semua anggota bisa ngecek ya. Jadi di sini tinggal pilih misalnya editor. Kalau misalnya anggota kamu itu tidak bisa menggunakan YouTube, dikasih peran sebagai mengakses saja. Jadi bisa mengecek juga, atau dijadikan penonton terbatas ya, atau dijadikan editor subtitle, seperti itu. Yang penting semuanya bisa ngecek ke channel kamu kan, seperti itu kan, semuanya anggota itu ya. Jadi sini tugas-tugasnya itu bisa ya, editor terbatas ini izinnya sama seperti editor tetapi tidak dapat melihat data pendapatan. Ini untuk editor terbatas ya. Jadi buat teman-teman kamu agar bisa ngecek semuanya ke channel kalian itu, undang saja sebagai editor dapat melihat semua dan melakukan live streaming. Kamu juga bisa melakukan live streaming, terus serta membuat dan mengedit konten. Tidak dapat mengelola izin atau menghapus konten. Nah ini cuma yang tidak boleh ya, yang tidak bisa.
menghapus konten tidak bisa, atau mengelola izin atau mengundang-undang seperti ini, itu tugasnya bos kamu, seperti itu ya. Dengan begitu channel kalian itu perkembangannya akan terlihat seperti transparan ya, dari awal sampai nanti suatu saat menghasilkan uang. Jadi tidak ada yang resah kalau sudah seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Ini di sini saya punya editor satu ya. Dia bisa ngupload video, bisa ngedit video dan segala macam yang ada di channel ini ya. Kurasa ini sudah cukup jelas ya. Tinggal kamu pelajari saja. Oke? Oke. Semoga bermanfaat ya untuk channel kamu. Silahkan dirembukkan dengan teman-teman kamu. Oke, mungkin sampai di sini saja cerita untuk Cerpen Madura hari ini. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.